Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini tepat di hari Jumat 31 Juli 2020, umat muslim di seluruh dunia tengah merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, termasuk juga di negeri dua benua atau di negara Turki. Nah, pada video kali ini aku akan mengajak sahabat PPI TV untuk merasakan gimana sih perayaan dan suasana Lebaran Idul Adha di Turki, dan juga apa aja sih perbedaannya dengan di Indonesia. Tentu saja bersama saya, reporter Fadia Muksen dari Turki. Berikut adalah liputan reporter sekota selengkapnya. Hayırlı bayramlar! Öğrenci iyi denekse. Kurbanay bayramlar kutlu olsun. Ramazan mübarek. Merhabalar, hayırlı bayramlar diliyorum. Selain Idul Fitri, Idul Adha atau Hari Raya Kurban juga merupakan hari raya bagi umat Islam. Namun, pernahkah terlintas di pikiranmu kalau perayaan Idul Adha di setiap negara sangat bervariasi? Tentu saja umat Islam di seluruh dunia merayakannya sesuai dengan budaya dan tradisi masing-masing. Contohnya seperti di Pakistan yang memiliki tradisi memandikan hewan kurban sebelum disembelih, di Arab Saudi yang selalu berkurban dengan unta, Bazar Idul Adha di Inggris, perayaan Idul Adha 4 hari penuh di Cina, dan yang paling unik adalah tradisi memakaikan henna dan pita pada hewan kurban di Turki. Tradisi kurban di Turki dengan di Indonesia memang lumayan berbeda. Jika di Indonesia, hewan kurban biasanya disembelih di masjid secara terbuka dan menerapkan sistem gotong royong dengan masyarakat sekitar, beda halnya dengan Turki. Di Turki, penyembelihan hewan kurban tidak dilakukan di masjid atau di rumah, melainkan di suatu tempat khusus pemotongan hewan kurban dengan berbagai macam aturan terkait kebersihan. Dan juga penyembelihan hewan kurban ini hanya dilakukan oleh para petugas yang berpengalaman dan bersifat tertutup untuk publik. Kemudian dari segi pelaksanaan sholat Id, jika biasanya di Indonesia sholat Id dihadiri oleh semua kalangan mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, namun beda halnya dengan di Turki. Karena perbedaan mazhab, di Turki sholat Id hanya dihadiri oleh para laki-laki. Sebab menurut mazhab yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Turki, yaitu mazhab Hanafi, perempuan tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat Id. Perintah sholat Id hanya untuk para laki-laki. Jadi jangan heran jika sahabat PPI TV berkesempatan mengunjungi Turki saat hari raya, terkadang tidak disediakan tempat untuk jamaah wanita. Kalaupun ada, maka biasanya tempatnya itu kecil dan hanya akan ada sedikit wanita yang menghadiri sholat Id. Dan biasanya jamaah wanita tersebut hanyalah orang-orang asing, seperti orang Arab, Afrika, ataupun orang-orang Asia. Dan terakhir nih, perbedaan mencolok Lebaran di Indonesia dengan di Turki adalah dari segi makanan. Jika di Indonesia, tradisi Lebaran kurban sangat identik dengan menyajikan berbagai macam olahan daging khas Indonesia sejak pagi hari, namun beda halnya dengan di Turki. Pada pagi hari di Hari Raya Idul Adha, keluarga Turki akan menyajikan makanan sarapan seperti biasanya, tanpa ada sajian khas daging seperti di Indonesia. Kemudian setelah sarapan, masyarakat Turki umumnya merayakan Lebaran hanya dengan berpiknik bersama keluarga terdekat. Jadi kita merayakan Lebaran bersama anak asing di asrama dengan makan-makan bersama. Nih banyak banget makanannya, ini adalah makanan khas Turki, yaitu makanan sarapannya orang-orang Turki. Kalau gitu, aku makan borek dulu ya. Cocok juga. Terus aku kasih tahu satu fun fact lagi mengenai Turki. Orang Turki itu paling suka banget minum teh, dan mereka suka minum tehnya kayak gini. Ini di gelas. Ini gelas ini namanya gelas tulip. Jadi kayak bentuknya itu kayak bunga tulip. Misal dibalik, jangan balik sekarang ya, nanti dia tumpah. Jadi orang Turki itu minum tehnya itu seperti sholat. Satu hari itu 5 kali. Jadinya mereka
harus minum teh apapun itu, musimnya mau musim panas, musim dingin, musim kawin juga mereka minum teh. Kayak gitu sih. Nah, tahun ini saya berkesempatan untuk merayakan Idul Adha bersama mahasiswa-mahasiswa asing di asrama pemerintah Turki. Dan berikut cuplikan suasana perayaan Idul Adha ala anak-anak asing. Nah, sahabat PPTV, itu dia suasana perayaan Hari Raya Idul Adha di negara Turki dan juga perbedaan-perbedaannya dengan perayaan Idul Adha di Indonesia. Menurut kalian nih, mana sih yang lebih seru, lebaran di Indonesia atau lebaran di Turki? Komen di bawah ini ya untuk kasih tahu kami jawabannya. Kalau gitu, saya reporter Fadia Muksan dari Turki dan juga segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa subscribe YouTube channel PPTV untuk mendapatkan tayangan-tayangan menarik lainnya. PPTV dari pelajar untuk pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz arkadaşlar.